Berbicara tentang bulan Ramadan, tentu orang banyak mengaitkannya dengan masalah puasa. Kesibukan seseorang dalam hal-hal yang bersifat rutinitas ataupun hal lainnya. Tak jarang kita jumpai ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang nampaknya luput ataupun terlewat terkait dengan masalah qada puasa Ramadan di masa-masa lampau. Dalam hal ini, tentu Islam memberikan sebuah perhatian besar berawal dari kutipan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kana yakunu alayya qada'us shaumi Ramadan. Aisyah pernah meriwayatkan, pernah suatu kali saya memiliki qada puasa, hutang puasa di masa-masa atau tahun-tahun yang lampau. Kenapa sampai Siti Aisyah memiliki hutang puasa? Limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran karena memang kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadhihi Sya'bana, maka Aisyah diriwayatkan mengqadanya di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Ini menjadi perhatian para ulama, sesungguhnya mengqada puasa jangan sampai lewat dari bulan puasa Ramadan yang mendatang. Bagaimana sekarang bila mana ada yang terluput semenjak dia masuk bulan Ramadan dan teringat? Disinilah mayoritas para ulama menyatakan setiap satu hari puasa yang dia qadhakan, dia membayar 1 mud dari makanan pokok. Dalam artian, kerjakan dulu bulan puasa yang saat ini. Setelah puasa saat ini sudah rampung, maka setelahnya baru mengqadha puasa Ramadan yang lampau dengan mengeluarkan sedekah 1 mud di setiap 1 harinya. Bolehkah membayar kafarat itu sebelum mulai puasa? Mengqadhanya boleh, dan boleh kemudian digabungkan. Misalnya dia lupa kurang lebih 5 hari mengqadha salat, maka sebelum dia mengqadha dibolehkan membayar dulu 5 mud. Berapa 1 mud itu? Kurang lebih takarannya adalah 1 kilo beras. Berarti kalau 5 hari dia lupa mengqadha, sebelum mengqadha bayar 5 kilo beras. Salat tarawih adalah salat yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dilakukan di malam hari di bulan Ramadan. Di mana Nabi kita bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan qama Ramadan adalah salat tarawih. Imam Suyuti mengatakan tidak ada hadis sahih yang menjelaskan berapa rakaat yang Nabi perintahkan. Adapun hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi melakukan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah dengan witir. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud bukanlah sholat tarawih, karena itu beliau lakukan di Ramadan dan di luar Ramadan. Adapun yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, riwayat pertama mengatakan Umar bin Khattab memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan salat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan salat tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat juga dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Imam Al-Baji mengatakan kemungkinan yang terjadi adalah pertama, Umar bin Khattab memerintahkan kaum muslimin untuk sholat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan witirnya, sebagaimana yang Nabi lakukan dengan bacaan yang panjang, di mana setiap rakaatnya imam membaca surah-surah panjang yang berjumlah ayatnya tidak kurang dari 100 ayat. Nah, ketika Umar bin Khattab mendapati kaum muslimin merasa berat melakukan sholat tarawih setiap rakaatnya dengan bacaan yang begitu panjang, akhirnya Umar pun memerintahkan untuk memperpendek setiap rakaatnya dengan bacaan yang lebih pendek dari bacaan yang sebelumnya,
namun dengan menambah jumlah rakaatnya menjadi 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Demikianlah yang terjadi sehingga jumlah rakaat tarawih dari awalnya 8 ditambah 3 dengan witirnya menjadi 20 ditambah 3. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang terbaik dalam sholat tarawih bukanlah jumlah rakaatnya 8 ataupun 20. Namun yang terbaik adalah kualitasnya. Karena sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi adalah mengisi malam bulan Ramadan dengan ibadah. Dan ibadah yang khusus di bulan Ramadan adalah sholat tarawih karena hanya ada di bulan Ramadan. Hal ini mungkin yang dipahami oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana di zaman beliau kaum muslimin melakukan sholat tarawih di Madinah sebanyak 36 rakaat. Ulama-ulama mazhab Syafi'i menjelaskan mengapa Umar bin Abdul Aziz di zamannya kaum muslimin melakukan sholat tarawih sebanyak itu. Karena kaum muslimin yang melakukan sholat tarawih di Mekah, mereka menyelingi setiap 4 rakaat sholat tarawih dengan tawaf. Sementara kaum muslimin yang di Madinah tidak bisa melakukan tawaf, maka mereka mengganti dengan menambah jumlah rakaat tarawih. Sehingga kesimpulannya, Ibnu Taimiyah mengatakan yang terbaik apakah 8 ataukah 20 itu tergantung orangnya. Jika seorang mampu melakukan 1 rakaat yang cukup panjang, maka dia bisa melakukan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah witir 3 sebagaimana yang Nabi lakukan. Namun jika dia merasa berat untuk melakukan sholat tarawih setiap rakaatnya panjang, maka dia bisa memperpendek setiap rakaatnya, namun dengan menambah jumlah rakaatnya menjadi 20 rakaat. Sehingga kesimpulannya yang terbaik bukanlah berdasarkan jumlah rakaat yang dilakukan, tapi berdasarkan kualitas sholat tarawih yang dilakukan. Yang pertama, setiap muslim yang memenuhi syarat wajib, dia diwajibkan untuk berpuasa. Karena puasa Ramadan rukunun min arkanil Islam, rukun Islam yang harus ditegakkan oleh setiap orang muslim yang mengaku sebagai muslim. Tetapi ada kondisi tertentu orang dibolehkan untuk tidak berpuasa karena ada uzur syar'i. Nah, bagi orang yang memiliki uzur syar'i, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian diwajibkan untuk mengqadha di waktu pada saat uzurnya hilang. Muncul pertanyaan, ketika Ramadan telah usai, kemudian memiliki hutang puasa Ramadan, sementara ada hadis yang memerintahkan soal keutamaan puasa di bulan Syawal, mana yang didahulukan? Puasa Syawal adalah puasa yang sangat disunnahkan. Sementara Ramadan adalah kewajiban. Dan meninggalkan karena uzur dibolehkan, tetapi harus membayarnya. Dengan demikian, mengqadha puasa Ramadan bagi orang yang meninggalkannya karena uzur, dia hukumnya wajib. Dalam konteks fikih Islam, mendahulukan yang wajib harus diutamakan daripada melaksanakan yang sunnah. Ketika ada benturan, mana yang wajib, mana yang sunnah, maka yang wajib didahulukan, baru kemudian melaksanakan yang sunnah. Syukur-syukur bisa dikompromikan. Waktu pelaksanaan puasa sunnah Syawal itu membentang 1 bulan. Tidak mesti harus di awal Syawal, di tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Tetapi dalam rentang bulan Syawal. Tetapi menyegerakan tentu lebih utama. Akan tetapi jika kita punya hutang, kemudian kita mau bayar, kita bayar dulu yang wajib. Baru kemudian setelah kewajiban kita bagian dari qadha puasa itu kita sudah tuntaskan, baru kemudian kita masuk melaksanakan puasa sunnahnya. Apalagi meninggalkan puasanya tanpa uzur. Kalau udah tanpa uzur, maka harus disegerakan membayar kewajiban puasa kita. Untuk kepentingan apa? Kepentingan biar segera terbebas dari beban.
biar asra' li bara'ati az-zimmah, mempercepat bebas dari tanggungan. Kalau sudah bebas dari tanggungan, kita baru bisa melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Tentu bulan puasa bukan berarti kita bebas untuk bermalas-malasan. Puasa itu sendiri sebenarnya menarik para saimin dan saimat untuk selalu menebar pahala. Ingat, ya, sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah baginda Rasulullah orang yang paling dermawan. Bahkan dalam hadis itu dikatakan karihil mursala, kebaikannya yang begitu sangat baik di bulan Ramadan bertambah baik, layaknya seperti angin dengan kekuatannya begitu sangat dahsyat. Menyegerakan amal kebaikan adalah sebuah nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebenarnya, ya, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat baginda Rasulullah suatu saat salat asar di Masjid Nabawi. Setelah pasca salam, ya, Rasulullah segera naik, berdiri, dan melompati beberapa tempat lantaran balik ke rumahnya. Para sahabat pun bingung. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kami lihat engkau keluar dari masjid. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, kana li tibrun. Aku memiliki sebuah simpanan yang disebut sebagai emas. Wala uhibbu an ahbisahu, dan aku sama sekali tidak menginginkan emas itu selalu berlama-lama di rumahku. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW menyegerakan amal kebaikan dalam bentuk sedekah. Lihat kepada sahabat Umar radhiyallahu anha ketika datang kepada Rasulullah dan berjanji, ya Rasulullah, di saat hari ini aku berjanji akan mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Lantaran karena kenapa? Biasanya Abu Bakar Siddiq yang mendahului aku bersedekah. Saat ini aku mendahului dirinya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Setengah ya Rasulullah. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyerahkan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Disitulah kemudian, ya, bersegeranya Abu Bakar As-Siddiq dan bersegeranya Umar menjadi sebuah sampel, ya, sehingga Umar pun berkata, sampai aku wafat pun aku tidak pernah akan berhasil mendahulukan Abu Bakar dalam mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Ini sampel-sampel nyata yang kita bisa lihat. Sesungguhnya kita harus memanfaatkan kesehatan kita sebelum sakit kita, muda kita sebelum kita tua, gitu ya, dan keberadaan kita, kekayaan yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk banyak-banyak menyegerakan bersedekah, berzakat, dan berinfak. Dalam bulan Ramadan, di samping ada kewajiban menjalankan puasa Ramadan, ada kewajiban terkait dengan jiwa, yaitu shadaqatul fitri, atau dikenal di masyarakat kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban setiap jiwa yang menemui akhir Ramadan dan menemui awal Syawal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosanya. Ini pelaksanaan puasa. Kemudian ada kewajiban di dalam bulan Ramadan ini adalah shadaqatul fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan membayar shadaqatul fitri untuk kepentingan apa? Dua tujuannya. Tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan jiwa bagi orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan
untuk kepentingan orang miskin. Siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban adalah orang yang memiliki harta, yang memiliki kelebihan. Tidak mesti harus kaya, tetapi memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk kepentingan ketemu di bulan Syawal nanti. Nah, kepada siapa dibebankan? Kepada setiap jiwa yang hidup menemui akhir Ramadan dan menemui awal Syawal. Kalau ada orang yang sudah senior, sudah renta, tetapi dia ketemu bulan Ramadan di akhirnya dan ketemu awal Syawal, kemudian dia meninggal, dia tetap terkena kewajiban. Demikian juga kalau ada ibu hamil, kemudian di akhir Ramadan dia melahirkan bayi, dia menemui akhir Ramadan dan menemui awal Syawal, dia terkena kewajiban. Siapa yang membayarkan? Man talzamuhu nafaqatuhu, orang yang berkewajiban memberi nafkah di dalam kesehariannya. Kalau di dalam konteks keluarga, ayah memiliki kewajiban untuk membayarkan zakatnya bagi dirinya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bahkan bagi pembantunya yang memang dia punya tugas dan juga tanggung jawab untuk memberikan nafkah di dalam kesehariannya. Untuk itu, para kepala keluarga dan juga orang-orang yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya ada kewajiban. Kewajibannya adalah membayarkan zakat untuk anggota keluarganya. Istiqomah dalam kebaikan diperintahkan oleh Nabi kita SAW dalam sabdanya, Qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan kalimat amantu billah lalu istiqomahlah. Artinya orang yang telah beriman kepada Allah, konsekuensi dari imannya adalah berbuat baik dan istiqomah dalam berbuat baik atau konsisten dalam berbuat baik. Bagaimana agar kita bisa konsisten dalam berbuat baik? Setidaknya saya menemukan ada dua tips atau dua cara. Yang pertama, ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, kita lebih khusyuk lagi memahami makna surat Al-Fatihah yang kita baca. Di antara ayat tersebut adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim yang kita maknai secara bahasa Indonesia, tunjukilah kami jalan yang lurus. Namun dalam tafsir disebutkan yang dimaksud dengan hidayah yang kita minta bukan minta petunjuk untuk berbuat baik. Karena saat itu kita sedang sholat, itu kita sedang berbuat baik. Maka yang dimaksud dengan hidayah di istilah as-sabatu fil hidayah. Konsisten dalam hidayah. Konsisten dalam berbuat baik. Terus menerus dalam berbuat baik. Itu yang kita minta. Maka setiap kali kita sholat, kita baca dengan penuh kekhusyuan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah kami konsisten dalam hidayahnya. Begitulah kira-kira maknanya. Kemudian yang kedua, ya, hal yang bisa mendukung kita untuk tetap konsisten adalah kita bisa mengamalkan perintah Nabi. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, beliau bertanya kepada para sahabat, ayu ural imani awsaq. Apakah tali iman yang paling kuat? Sebagaimana kita bisa pahami, orang yang bisa konsisten dalam berbuat baik itu karena imannya selalu ada. Karena pengikat amal soleh adalah iman. Orang yang ada imannya, maka dia akan bisa selalu beramal soleh. Ketika imannya tidak ada, maka dia tidak beramal soleh. Itu artinya agar kita bisa tetap konsisten dalam beramal soleh, maka kita harus jamin iman kita selalu ada. Dan iman agar selalu ada harus kita ikat. Ikatan yang paling kuat adalah Nabi mengatakan dalam hadisnya, awthaku ural iman al-hubbu fillah. Tali pengikat iman yang paling kuatlah al-hubbu, mencintai fillah di jalan Allah. Artinya kita mencintai sesama muslim dalam hal-hal yang Allah perintahkan. Misalkan dalam sholat. Bagaimana kita suka sholat, maka mestinya kita juga menyukai orang lain untuk sholat. Itu artinya tidak hanya kita yang sholat, tapi kita ajak orang lain untuk sholat.
Tidak hanya kita berbuat baik, tapi kita ajak orang lain untuk berbuat baik. Karena biasanya manusia akan lebih mudah untuk konsisten dalam berbuat baik ketika dia memiliki teman yang sama-sama berbuat baik bersamanya. Sehingga untuk memastikan kita bisa tetap konsisten dalam berbuat baik, ajaklah orang lain untuk berbuat baik sebagaimana kita berbuat baik. Inilah yang Nabi ajarkan agar kita bisa tetap konsisten dalam berbuat baik, apapun kebaikannya, baik itu ibadah ataupun muamalah.